Nanti masing-masing kurang lebih 3 menit ya. Kayaknya boleh lebih kok. Udah pada nyiapin kah? Sudah. Oke, oke. Kita mulai aja yo. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Gimana kemarin ujian kalian? Mantap. Aku jadi kayak ibu dosen ya. Bisa lah, bisa. Untuk tugas terakhir PPKMB itu kita kayak sharing benang merah yang kita dapatkan selama semester 1 ini, dan juga untuk kedepannya mau jadi kayak apa, lalu tentang kuliah offline nanti gitu ya, kemarin Bapak sampaikan. Kurang lebih 3 menit, ada yang mau langsung mulai duluan? Mungkin saya pertama. Oke, oke. Nah, kalau saya mengambil tema pribadi gemar belajar. Saya menyadari bahwa saya masih sering merasa malas untuk membaca, apalagi untuk belajar. Ditambah lagi kondisi pandemi ini mengharuskan kita untuk kuliah di rumah, membuat kita lebih tambah mager. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman meskipun hanya virtual dan sharing-sharing bersama selama kurang lebih 1 semester, tentang apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami saat belajar, bagaimana cara mengatur waktu untuk belajar, menjaga kesehatan, dan mengerjakan tugas dan lain-lain. Maka dari itu saya sadar bahwa saya harus meningkatkan keinginan belajar saya agar bisa menjadi mahasiswa sanata dharma yang cerdas, humanis, dan bijaksana. Itu dari saya, terima kasih. Oke. Menjadi pelajar ya. Ada lagi yang mau langsung lanjut? Ya, aku ya. Oke. Kalau aku sendiri milih tema menjadi pribadi yang berkomitmen. Jadi selama 1 semester ini, emang saya sejak SMA juga emang dikenal sih kalau saya nilai diri saya sendiri orangnya agak labil sih, suka goyah sama kayak jika ada pendirian itu suka goyah. Nah, tapi setelah khususnya kuliah ini khususnya juga ikut PKKMB ini juga saya kayak dilatih gitu untuk bikin komitmen yang serius, dan sebenarnya komitmen itu nggak susah-susah banget. Contohnya kayak PKKMB kita ini setiap yang mungkin anggap aja setiap Kamis lah kita buat video ini kan. Cuma dibiasakan aja sebenarnya itu udah bisa bikin komitmen. Jadi komitmen nggak harus ya harus ini janji banget kayak gini ya. Sebenarnya caranya kita biasain aja tiap tiap minggu gini, jadi kita bisa kayak udah kebiasa kayak gini aja, kita bisa bikin video kayak gini. Dan untuk kedepannya juga kalau udah offline kan pasti banyak kegiatan-kegiatan di kampus uh, yang harus diikutin juga, banyak event-event juga, dan kita juga harus komitmen sih. Saya pribadi juga harus punya dan harus udah jadi pribadi yang berkomitmen biar kedepannya nggak berantakan sih sama hal-hal kedepannya. Itu aja. Oke, bagus banget tuh. Kalian mungkin langsung mau lanjut? Oke. Tema yang saya ambil tuh menjadi pribadi yang berkomitmen juga.
Di sini tuh sebelum memasuki cerdas humanis, saya tuh termasuk orang yang kurang berkomitmen. Tapi saya sudah tanamkan telah berusaha untuk tanamkan pada diri saya sendiri mengenai komitmen untuk lebih bertanggung jawab pada tujuan saya. Misalnya, saya dulu tuh termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, terus suka mengabaikan waktu juga. Tapi sekarang, setelah mengikuti kegiatan PPKMB juga, terus ikut kuliah, saya bisa lebih bertanggung jawab kepada tugas-tugas saya dan lebih bisa mengatur waktu gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, Lia. Aku lanjut ya. Kalau aku sendiri, aku juga ngambil temanya itu menjadi pribadi yang berkomitmen. Menyadari kelemahan diri aku sendiri yang sering kadang tuh ngambil keputusan cepet, tapi nggak konsisten. Kadang tuh ketika baru ngambil keputusan tuh kayak percaya diri banget, lalu semangat dan juga yakin. Tapi setelahnya tuh aku masih ada kemungkinan untuk mengubah keputusan yang barusan aku ambil tadi. Misalnya tuh contoh ya, ada yang nelfon nih, terus minta tolong ya minggu depan kamu yang lektor untuk misa gitu. Aku tuh bisa aja jawab, oke Bu, gitu. Tapi setelahnya beberapa waktu setelah telepon tadi tuh, aku bisa kabarin ibu lagi, maaf ya Bu, Lucy nggak bisa lektor gitu. Entah karena nggak sempat, sibuk, atau bahkan malas gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu sih, sekarang saya belajar untuk mengambil keputusan tuh nggak mendadak gitu. Jadi minta waktu dulu, supaya aku pikirin dulu, aku lihat jadwalku dulu, tuh baru putusin aku bisa atau enggak gitu. Biar yang minta pendapat tadi tuh nggak kecewa juga. Lalu setelah 1 semester ada Sanata Dharma, khususnya dalam formasi cerdas humanis, banyak hal baru yang aku dapatkan dengan bertemu teman-teman di FCH, berdinamika, sharing, meski hanya melalui Zoom, ternyata juga membawa dampak yang positif buat aku. Contohnya itu tentang gimana teman-teman tuh bisa memanajemen waktunya untuk kegiatan-kegiatan mereka, entah itu kegiatan kampus, berhubungan dengan mata kuliah, pelajaran, atau bahkan kegiatan-kegiatan lain. Tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan mereka, olahraga, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Maka untuk kedepannya, saya juga ingin menjadi pribadi yang lebih berkomitmen, khususnya dalam menjaga kesehatan, dan juga menjadi pribadi yang seperti apa ke depannya. Jika semester depan itu bakalan kuliahnya offline, aku harap sih infonya nggak datang mendesak ya. Meski kemarin tuh rektornya udah luncurkan surat 50% akan offline, tapi kan WHO baru aja umumkan keberadaan varian baru Omicron di Indonesia. Nah, maka untuk keputusan selanjutnya dari Sanata Dharma, aku harap sih nggak membuat mendesak gitu loh. Karena aku juga belum cari kos dan lain-lain. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Baik, selamat malam. Saya Stanislas Koska Kristen Britandra dengan NIM 2153-14076. Di sini saya akan sedikit menceritakan menjadi pribadi yang berkomitmen. Nah, sebelum masuk Sanata Dharma juga, semasa saya SD, SMP maupun SMA, saya itu pribadi yang bisa dibilang suka menunda pekerjaan. Sampai-sampai itu akhir semester dan saat akhir semester itu juga guru saya tuh sering memanggil saya gitu loh. Saya memanggil saya untuk
mengerjakan tugas yang belum diselesaikan dengan tugas pengganti. Dan saya saya harap dengan apa yang saya sudah dapatkan di Sanata Dharma ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih berkomitmen, terutama tugas maupun hal-hal yang lainnya yang kecil, seperti apa ya seperti tugas kelompok maupun yang lainnya. Dan juga saya itu juga termasuk orang yang sulit untuk berkomitmen, atau kalau sedikit keluar dari topik, saya itu kalau misalnya sudah komitmen, saya itu jalankan, asalkan komitmennya itu yang bisa saya itu loh, maksudnya saya pikirnya itu komitmen itu tanggung jawab. Jadi komitmen yang sudah dibicarakan dulu, misalnya seperti seperti meeting gitu, seperti pertemuan. Nah, pertemuan gitu misalnya diselesaikan hari Sabtu, saya bisa, namun kemudian diubah jadi hari Jumat, dan itu membuat saya sulit untuk berkomitmen. Nah, seperti itulah. Seperti itu kira-kira. Jadi gampangannya saya itu orang yang sulit berkomitmen. Oke, sekian dulu video saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf, dan jika saya ngomongnya terbata-bata, mohon maaf dan terima kasih. Ada yang mau sharing tambahan? Enough. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you untuk pertemuan terakhir. Udah selesai UAS semua. Selamat berlibur ya sampai Februari. See you.